depresi itu suatu gangguan mental atau mental disorder yang tidak berat. Justru dari depresi itulah timbul gangguan-gangguan mental yang berat, dari pemikiran bunuh diri, kemudian anxiety disorder, bisa menjadi dia menjadi kepribadian pribadi yang lain, kemudian jadi depresi, menjadi dia bipolar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Kita akan bahas materi-materi yang sangat manfaat, materi-materi yang berguna bagi semua kalangan. Nah, apa sih? Tanya-tanya ya, kita akan bahas materi apa sih hari ini? Tentunya kita akan kasih clue. Materinya tentang membahas tentang dianggap orang ini yang gila, orang ini apa, padahal itu ada jenis-jenis tertentu. Nah, oke, daripada kita tunggu lama-lama, langsung check it out. Oke, kita hari akan membahas tentang ayo kenali mental disorder di sekitar kita. Tentunya gangguan mental atau mental disorder itu bukan berarti dianggap gila. Itu ada jenis-jenis tertentu. Kan banyak kasus kan, ada anak yang membunuh ibunya karena memiliki gangguan mental. Nah, di sini harus patut diketahui ya bagi semua kalangan bahwasanya itu ada banyak faktor-faktor tertentu, banyak sebab-sebabnya terjadi gangguan mental tersebut. Nah, jadi sekitar kita ini pasti ada, mungkin ada yang depresi atau cemas berlebihan, atau ada lebih lagi penyakit skizofrenia. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu tentang pengertian tentang gangguan mental itu ya. Gangguan mental itu adalah bentuk dari kekacauan antara dari sel otak dalam tubuh, baik dari fisik maupun dalam psikis kita atau mental. Jadi tidak ada keseimbangan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh dari mental kita tidak bertemu oleh fisik. Bisa banyak penyebabnya di sini ya. Jadi jangan sampai di sekitar kita tidak tahu bahwa itu dia terkena mental disorder atau gangguan mental. Di sini harus tahu ya tentang macam-macam atau tanda-tanda orang yang mengalami mental disorder. Dan mental disorder ini dari timbulnya perasaan cemas, ketakutan. Kita cemas banget sih ini. Ketakutan itu bukan ketakutan yang tidak ada dasar, tapi ada dasarnya, tapi tidak ada dasar. Dia tiba-tiba takut, padahal suasananya tidak membuat dia takut, padahal ada sebabnya. Jadi bagi semua kalangan harus tahu tanda-tanda orang yang terkena mental disorder atau gangguan mental. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tak perlu takut. Nah, jadi gangguan mental ini tidak tergantung pada anggapan masyarakat seperti gila, bukan seperti itu. Di sini harus ada tanda-tandanya. Jadi bagi orang sekitar kita yang termasuk dalam tanda-tanda ini, sebaiknya konsultasi pada orang yang lebih ahli. Nah, yang pertama yaitu menarik diri atau mengasingkan diri. Nah, pada awalnya dia senang bergaul, terus senang bersosialisasi, tiba-tiba dia tidak mau berbicara, kemudian mengasingkan diri. Tentu saja ada permasalahan atau semacam beban dalam pikirannya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sebaiknya kita berempati dengan dia, kemudian bisa menjadi orang terpercaya baginya, bahwasanya dia bisa menceritakan apa yang terjadi padanya. Nah, agar tanda-tanda yang saya katakan tadi tentang menarik diri itu akan perlahan-lahan menghilang, yang kemudian mengalami delusi atau keadaan yang tidak rasional. Jadi dia tidak menganggap
kejadian yang dia alami itu tidak benar gitu kan, tidak masuk akal. Jadi itu dia melakukan keadaan yang tidak rasional bagi pada umumnya. Jadi dia itu mengalami kayak semacam khayalan. Dia melakukan, misalkan ada kasus tentang dia melakukan tindakan yang kurang puji, misalkan menganiaya atau memukul pada orang. Dia menganggap itu sebagai mimpi atau sebagai permainan, padahal itu kenyataan. Dia menganggap itu sebuah khayalan. Jadi intinya tanda-tanda ini adalah sebabnya dari dia memiliki permasalahan atau beban yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian halusinasi. Jadi dia menganggap ini sebuah, tadi kan, dari delusi menjadi khayalan yang tingkat tinggi. Jadi itu menganggap hanya mimpi. Ada tuh kasus yang dia menganggap ini sebuah permainan, membunuh orang tanpa ada sebab, tanpa sabada. Tapi padahal dia itu menganggap ini sebuah permainan. Saya menembak ini akan menang, saya menembak ini akan menang. Padahal itu hanya sebuah khayalan. Kemudian ada paranoid, yaitu kecemasan atau ketakutan pada hal-hal biasa. Tentunya manusia memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang takut pada ular, atau takut pada ketinggian, atau takut pada serangga. Nah, di sini ketakutan ini termasuk semacam hal-hal yang pada umumnya tidak harus ditakuti. Misalkan dia takut dengan kursi, atau takut dengan pensil, atau takut dengan benda-benda tertentu. Nah, karena dari benda-benda tertentu mungkin dia bisa mengasosiasikan atau bisa membayangkan itu adalah penyebab dari masalah dia tersebut. Kemudian menjadi gelisah, tidak pendiam, mondar-mandir, agresif. Tentu saja bukan dari tanda-tanda tersebut tidak hanya takut atau cemas atau mengasihkan diri. Jadi ada tanda-tanda dia tertawa berlebihan, kemudian dia semangatnya berlebihan yang tidak seharusnya dia dilakukan. Kemudian dia tidak bisa mensinkronkan antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dia lihat. Itu ada termasuk ketidakseimbangan dari pikiran yang ingin dikatakan atau yang ingin dia lihat. Jadi ketika orang sekitar kita tuh ada tanda-tanda tersebut, perlu kita dekati, perlu kita dampingi agar tanda-tanda ini bisa menghilang secara perlahan, agar tidak jadi penyakit-penyakit gangguan mental yang lebih parah lagi. Tadi itu adalah tanda-tanda orang yang terindikasi atau mengalami mental disorder. Ada gejala-gejalanya orang yang terkena mental disorder atau gangguan mental. Di sini ada kepribadian yang lemah. Kepribadian lemah di sini adalah tidak memiliki keyakinan dalam diri yang kuat, kemudian sisi dari religiusnya atau agamanya yang belum kuat. Jadi menganggap apa yang dialaminya, apa yang ujian yang diterimanya itu sebagai bebannya, bukan sebagai pengembangan dirinya untuk kehidupan yang lebih baik. Tentu saja ada yang bunuh diri, kemudian depresi, kemudian cemas. Itu ada kepribadian lemah. Jadi harus diperlukan tidak menyakiti diri. Kemudian dari orang-orang yang bisa dipercaya, tentunya harus bisa didampingi. Intinya dia ingin memiliki orang-orang yang bisa diajak cerita, bisa didengar. Ketika dia menceritakan, ketika
tapi ini didengar ceritanya. Tapi tentu saja kita harus bisa menjaga apa yang dia ceritakan, ya. Tentu saja untuk bagi orang yang termasuk tanda tersebut harus memiliki iman yang kuat, harus dekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian ada konflik sosial, mungkin ada dari keluarga yang berantakan atau broken home, kemudian ada cekcok dengan keluarga atau cekcok dengan teman, dengan lingkungan yang kurang kondusif. Kan ada juga tuh, dia udah pusing banyak tugas, udah pusing banyak kerjaan, ditambah dengan kondisi tempat tinggal yang kurang kondusif, menyebabkan beban yang dialaminya itu semakin bertambah, akan dia menyebabkan tindakan-tindakan yang kurang wajar. Kemudian ada semacam konflik batin yang keliru. Jadi ketika dia bebannya sudah kayak dianggapnya sangat berat menurut dia akan melakukan tindakan yang kurang menyenangkan. Dia menganggap orang yang ada di depannya itu adalah penyebabnya, padahal itu hanya sebagai pelampiasan dari beban-bebannya agar bisa hilang. Dari tanda-tanda tadi, dari gejala-gejala tadi, tentunya harus ada bentuk pengobatan atau penanganan orang yang terkena mental disorder. Jadi harus patut kita ketahui ya, kalau ada tanda-tanda tersebut di orang yang sekitar kita. Salah satunya bertemu dengan orang yang lebih harus di psikiater atau psikolog, seperti psikoterapi, terapi psikoterapi. Jadi terapi bicara di sini kita menurut terapi berbicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan minta saran. Nah, jadi kan saya katakan tadi kan, orang yang terkena mental disorder, yang memiliki bebannya sangat berat, itu dia ingin didengarkan ceritanya, didengarkan masalahnya, ingin didengar apa yang dia alami. Jadi dia ingin mengurangi rasa beban yang begitu berat. Bisa dari dia menceritakannya secara verbal maupun non-verbal. Non-verbal itu dia misalkan dari pihak terapis suruh mengasosiasikan benda-benda sekitarnya sebagai bebannya. Bisa dia melempar atau memukul benda tersebut, dia mengasosiasikan benda tersebut adalah masalahnya, sehingga beban yang di dalam dirinya itu akan semakin berkurang. Nah, di sini ketika psikoterapis itu harus ada support group atau pendukung. Nah, orang-orang yang terkena ini tidak harus dijauhi, tapi harus didekati. Dia butuh orang-orang yang mendukung dia agar dia bisa sembuh. Dia butuh orang-orang agar dia bisa beraktivitas seperti normal. Dia butuh orang yang bisa membuat ia percaya bahwasanya orang itu yang berada dekat-dekat dia sebagai keluarganya. Ya, perlu diberi pelukan, perlu diberi tepukan, perlu diberi ucapan dan kata-kata motivasi dan pendampingan agar dia tuh merasa berharga bagi dunia. Kemudian tentu saja kalau psikoterapis ini pasti ada obat-obatnya sudah diatur oleh psikiater. Nah, untuk mengurangi rasa cemas, untuk mengurangi rasa takut. Nah, di sini tentu saja dosisnya tergantung pada dokter ya, tergantung pada dokter yang bertugas dalam memberi obat-obat untuk orang-orang yang terkena mental disorder. Jadi tidak perlu takut, jangan menganggap orang yang terkena gangguan mental itu adalah orang yang gila.
Nah, itu saja untuk orang-orang ini harus membuat rencananya sendiri, orang yang harus mengatur kehidupannya. Jadi asosiasi untuk bunuh diri dalam dirinya untuk mengakhiri hidup itu menghilang. Terus mengubah kebiasaan sehari-hari, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang membawa dia ke arah yang positif, kemudian mempunyai teman-teman yang berharga. Tentu saja itu akan membuat beban-beban yang akan memicu gangguan mental itu akan menghilang. Jadi orang yang terkena mental disorder bukan untuk dijauhi, tapi harus dekati agar dia merasa dunia ini berharga untuknya, dia memiliki masa depan. Nah, jadi jangan takut ya. Kalau kamu kurusilah biar badanmu tuh bagus, kurangnya makan. Nah, jadi dia bukan mengasosiasikan pada harusnya dianya sehat, mulai makanan-makanan yang berlemak. Dia mengasosiasikan bahwa dia harus berat badannya harus kecil, harus kurus, harus membuktikan kepada orang lain yang mengatainya itu bahwa saya berhasil. Padahal tindakannya itu termasuk menyiksa dirinya, kayak tidak mau makan, tidak mau mengonsumsi nutrisi yang bertubuh.